Wa ta'ala itu menciptakan segalanya. Semua Allah ciptakan. Dan ciptaan Allah itu tidak ada yang celah, tidak ada yang jelek. Ciptaan Allah semua bagus. Ma khalaqta hadza batila faqina azabannar. Semua Allah ciptakan bagus. Sempurna. Sampai ciptaan manusia juga sempurna. Tapi kok beda-beda sih Mr. April? Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek. Kok ciptanya kok beda-beda sih? Ada yang mancung, ada yang nggak mancung, pesek. Kenapa kok begitu Pak April? Itulah keadilan Allah dan semuanya ada hikmahnya. Nih. Ada ceritanya di zaman dahulu kala ada seorang di zaman dahulu kala, maksudnya dahulu kala bukannya kala. Dahulu kala itu maksudnya zaman yang memang tidak ada orang yang ceritanya ini sudah berkali-kali diputar, makanya disebut namanya zaman dahulu kala. Nah, ada seorang kanibal. You know kanibal? Tahu. Apa kanibal itu? Yang suka ambil organ orang itu kan. Betul sekali. Apa itu? Ya, thank you. Nah, ada seorang buta. Dia marah sama Allahnya tuh. Dia marah sama Allah. Ya Allah, kenapa engkau ciptakan aku buta? Ya Allah, kenapa engkau ciptakan aku buta? Ada nggak teman-teman yang lahir dalam muka bumi ini buta? Tidak. Ada. Tidak ada. Ada. Tidak ada. Kan yang kita pernah lihat video itu. Betul sekali. Allah ciptakan, ada yang Allah ciptakan buta, ada Allah ciptakan tangannya kecil, pernah lihat? Benar. Ada yang Allah ciptakan kakinya pendek, betul? Aku pernah. Nah, lalu Pak Abel teruskan ceritanya. Kajian duhanya. Habis itu dia ngomong sama Allah gini, ya Allah, kenapa engkau ciptakan aku buta ya Allah? Pada zaman ada kerajaan atau ada raja yang kanibal, yang suka memakan daging manusia. Akhirnya raja ini dengan pasukan-pasukannya ke sebuah desa yang memang ada anak atau pemuda yang matanya buta. Dikumpulkanlah semuanya pemuda-pemuda itu. Oh, ini raja, yang ini. Ya, matanya bagus, telinganya bagus. Potong. Wah. Yang ini bagus, potong. Wah. Lalu yang buta bagaimana? Yang buta pas didatengin, wahai raja, ini pemuda ini satu cacat. Cacat apa kata si raja? Cacat itu tidak sempurna. Raja mohon maaf, dia buta. Apa kata raja? Aku nggak mau daging orang buta, lepaskan. Dia mendengar itu lalu dia bersedih dan dia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, aku telah diciptakan buta. Akhirnya aku tidak sampai dibunuh dan dimakan. Tuh cerita pertama. Yang kedua, ada lagi cerita orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Maka kamu tidak boleh menghina Allah. Kamu tahu pohon asam, teman-teman? Pohon asam. Nah, nanti kamu lihat di Google, kamu tanya sama mamimu, apa itu pohon asam? Pohon asam tuh gede banget. Tapi pas dia duduk di pohon asam, dia ngomong begini, ya Allah, kenapa engkau ciptakan pohon asam yang gede banget, tapi buahnya kecil segini-segini? Tapi kenapa engkau menciptakan pohon semangka yang tidak gede? Pernah lihat pohon semangka? Pernah lihat? Nanti lihat. Pohon semangka itu berada di atas tanah, teman-teman. Nggak sampai tinggi. Habis itu apa yang terjadi, teman-teman? Ketika habis dia ngomong kayak gitu, yang terjadi apa? Buah asem jatuh ke hidungnya. Tek. Lalu dia berpikir, ya Allah, alhamdulillah, untung pohon asemnya nggak segede semangka. Kalau gede semangka gimana ceritanya? Patah dia punya hidung. Nah, maka Pak April pelajarannya apa yang diambil, nak?
Jangan menghina ciptaan Allah. Ih, rambut kamu kayak gitu boleh nggak? Nggak boleh. Karena memang ciptaan Allah. Sudah begini rambutnya ya sudah. Ih, kamu kok hidungnya begitu? Ya sudah emang begini hidungnya. Nggak boleh. Kalau kamu menghina ciptaan Allah berarti kamu menghina siapa? Bagus Yumna. Kalau kamu menghina ciptaan Allah berarti kamu menghina Allah. Ih, kamu kok kayak gitu sih kakinya? Gak boleh. Sudah, tidak boleh. Pak April tidak suka. Bu Nur tidak mengizinkan kalau teman-teman menghina saudaranya, karena belum tentu yang menghina lebih baik daripada yang dihina. Paham teman-teman? Jadi boleh nggak kita menghina orang lain? Boleh nggak kita menghina fisik orang lain? Tidak, Bo. Karena apa? Semuanya punya hikmah. Semuanya punya tujuan Allah yang khusus. Terima kasih anak-anak. Kita baca doa dulu.